Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan jihad. Produktivitas itu harusnya meningkat. Tidak sedikit orang yang menjadikan bulan puasa itu sebagai alasan bermalas-malasan, sehingga produktivitas pun akan turun. Padahal Ramadan adalah bulan jihad. Memaknainya, kita harus memiliki niat dan semangat jihad. Produktivitas mestinya justru meningkat. Ramadan biasa dikenal dengan banyak nama, yakni Syahrul Syam, bulan puasa, Syahrul Sabar, bulan kesabaran, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Selain itu juga dinamai dengan Syahrul Jihad, yakni bulan untuk berjihad. Kenapa dikatakan Syahrul Jihad? Karena disebutkan bahwa syariat jihad pertama kali itu adalah tahun kedua dari tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahun disyariatkannya puasa dan jihad itu di tahun yang sama. Sehingga ketika di awal Islam, di awal hijrah pada waktu itu, Rasulullah sudah diperintahkan untuk puasa, dan di bulan puasa itu pula ada peperangan yang pertama, dan peperangan ini adalah perang yang terkenal, yakni perang Badar. Perang Badar itu orang Islam hanya berjumlah 313, musuhnya berjumlah 1000 orang. Jadi cuma sepertiga dari jumlah musuhnya. Nah, selain itu bukan cuma dari segi jumlah, bahkan dari segi kesiapan pun amat sangat jauh. Kenapa? Karena orang Islam 313 tadi melakukan, dia keluar dari kota Madinah itu hanya awalnya pengen memberhentikan kafilah dagangnya orang Quraisy. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surat Quraisy disebutkan ila fihim rihlatasyita'i wasayf. Kebiasaan mereka itu adalah perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ketika musim dingin mereka ke Yaman, ketika musim panas mereka ke Syam. Itulah yang terjadi. Jadi kalau kita lihat peta antara Mekah dan Syam, itu tengah-tengahnya ada kota Madinah. Nah, orang Quraisy memiliki kebiasaan berdagang di kota Syam ketika musim panas. Nah, ketika mereka pulang dari kota Syam mau pulang ke negara mereka, ke Mekah, maka mereka melewati dekat kota Madinah. Dan orang Islam pada waktu itu musuh bebuyutannya itu adalah orang Quraisy, orang Mekah. Kenapa seperti itu? Faktanya Rasulullah dan orang-orang Islam ketika di Mekah itu diusir sampai Rasulullah harus hijrah ke kota Madinah. Maka dari itu, karena ada kafilah yang pulang dari berdagang, itu pengen dicegat gitu saja. Karena itu musuhnya jelas pengen ngambil yang mereka bawa dari berjualan atau berdagang pada waktu itu. Namun ternyata qadarullah, mata-matanya orang Quraisy itu sudah dengar, sampai akhirnya yang awalnya dari Quraisy itu cuma sedikit saja,
dari kota Mekah menyiapkan 1000 pasukan yang siap jihad, siap berperang gitu. Kalau orang beriman hanya siap apa? Ngerampok gitu aja, ngambil barang dari musuhnya. Sehingga kalau cuma memberhentikan kafilah dagang, itu mereka nggak butuh banyak senjata, nggak butuh baju perang, nggak butuh tameng. Mereka cuma ala kadarnya udah berangkat gitu saja. Ternyata musuhnya siap semua, sedia, kendaraannya bagus, bahkan senjatanya lengkap. Begitu pula sampai tameng, sampai baju perang pun juga mereka menggunakan itu semua. Tapi qadarullah, Allah memenangkan Islam. Kenapa? Salah satunya adalah karena doa Rasulullah SAW. Ya Allah, bila mana engkau hancurkan umat Islam pada waktu ini, maka kamu gak akan diibadahi, gak akan disembah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi ini yang mau perang, umat Islam juga sedikit, dan kalau di atas kertas jelas kalah. Nabi doanya itu tadi, kalau sampai pasukan ini engkau jadikan kalah, engkau tidak akan diibadahi selamanya ya Allah. Qadarullah, Allah menangkan pertempuran itu. Padahal pada waktu itu adalah bulan puasa. Sahabat pun juga melakukan puasa meskipun di bulan jihad. Jadi ini yang dirahmati oleh Allah, bukan cuma perang Badar saja. Nanti Fathu Makkah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Perang Hunain itu juga terjadi di bulan Ramadan. Begitu pula masih banyak perang-perang yang lain sepeninggal Nabi SAW yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu untuk menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tidur-tiduran. Apalagi naudzubillah min syarri dzalik, banyak orang yang mengikuti siklusnya setan. Awal bulan Ramadan semangat. Kenapa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Semangat semua datang tarawih. Tapi di pertengahan sampai akhir seperti ini akan berkurang. Ada seleksi alam di situ. Nah, kenapa seperti itu ya tadi? Karena sudah kembali lagi bermalas-malasan. Seharusnya di bulan Ramadan kita tetap harus semangat, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti misalnya Indonesia kena rudal, Iran misalnya, Israel misalnya. Wah, kabeh turu ya mati wis ora iso balas. Kenapa wis lemes semua? Kan seharusnya kayak seperti itu. Seharusnya nyontoh Iran di rudal balas habis-habisnya lagi itu. Harus siap. Nah, jadi harus siap untuk menghadapi musuh meskipun di waktu bulan Ramadan, meskipun siang bulan Ramadan, meskipun kita sedang berpuasa, kita tetap harus semangat untuk beribadah. Kalaupun diperintahkan untuk jihad, kita harus siap. Kalau jihad terlalu jauh dari Indonesia, kita Indonesia bukan tanah konflik, bukan negara konflik. Kok jauh banget ya bahas tentang jihad. Nah, Indonesia bagaimana? Ya udah minimal pakai yang ribat saja. Apa itu ribat? Kalau asal kata ribat itu adalah biasanya kalau di zaman Nabi, zaman dulu, namanya peperangan itu di siang hari saja. Nanti kalau udah suruh menunggu wes perang berhenti. Nah, perang berhenti nanti dilanjutkan hari selanjutnya. Orang kayak zaman saya kira rudal-rudalan jam 00 malam ya bisa. Nah, bisa ini seperti itu. Kalau zaman dulu cuma siang hari. Dan nanti di malam hari itu pasukan istirahat tidur. Nah, terus harus ada yang jaga, namanya ribat itu berjaga seperti itu. Atau berjaga di pintu masuk kota misalnya. Barangkali ada musuh, itu ribat namanya. Memang itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dan sabda Nabi SAW. Sampai Khalid bin Walid itu mengatakan, ribat satu malam itu lebih aku cintai dibandingkan bermalamnya pengantin dengan istrinya yang baru, meskipun dengan bidadari. Itu dia lebih cinta bermalam di dalam keadaan ribat itu tadi. Dan terus bagaimana kalau untuk kita ini ribatnya apa? Pakai hadis yang lain kaitan dengan ribat. Apa itu? Barang siapa yang berangkat dari masjid, dia menyempurnakan wudhunya
Sebelum berangkat dia menyempurnakan wudunya di rumah, lantas dia melangkahkan kakinya ke masjid, melakukan sholat tahiyatul masjid, dan dia menunggu sholat wajib pada waktu itu. Barang siapa bisa melakukan yang seperti ini, dalam akhir hadis disebutkan dzalikumur ribat, itulah yang dinamakan ribat, berjaga-jaga. Nabi nyatakan itu sampai 3 kali. Dzalikumur ribat, itulah ribat, itulah ribat. Kenapa dikatakan cuman berangkat dari masjid, sebelumnya udah wudu, melakukan sholat sunnah dan menunggu sholat wajib, maka itu dihitung ribat karena dari hal-hal yang kecil seperti ini Allah bisa tahu seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah atau tidak, mau beribadah kepada Allah atau tidak. Kalau yang gratis, yang enteng bisa kita lakukan saja, kita malas-malasan, bagaimana dengan jihad beneran? Bagaimana dengan ribat yang hanya bermalam melek gitu aja, jaga pasukan supaya musuh tidak menyerang gitu aja? Itu akan lebih berat tentunya. Kenapa seperti itu? Karena yang jelas enteng kita di masa masa damai seperti ini di Indonesia untuk beribadah mudah, gitu saja ibadah kita bolong-bolong, kita malas-malasan. Bagaimana kalau nanti sudah disyariatkan jihad? Indonesia harus ada jihad, harus ada perang, itu bagaimana? Tentunya akan lebih susah buat kita, pasti banyak ngeluhnya. Kita yang masa aman gini aja di media sosial banyak ngeluhnya, kurang dan seterusnya dengan berbagai keluhannya. Dan bagaimana nanti kalau terjadi peperangan betulan? Nah, tentunya kita harus siap untuk menghadapi itu semua. Jadi hal-hal yang seperti ini diajarkan bukan untuk untuk perang, perang, enggak, bukan seperti itu. Tapi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang kita belum saatnya berperang, ya minimal jalankan syariat, jalankan perintah dari Rasulullah SAW sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang terakhir, di akhir-akhir yang seperti ini seharusnya kita juga masih tetap semangat. Jangan sampai di awal Ramadan kita semangat, di akhir Ramadan kita sudah tidak semangat lagi. Di awal Ramadan kita udah ada target one day one juz misalnya, baca Quran sehari 1 juz sehingga nanti akan khatam misalnya. Nah itu di awal, dan nanti di pertengahan bagaimana, di akhir bagaimana. Tarawih kita semangat di awal, nanti pertengahan bagaimana, di akhir sampai nanti menjelang lebaran bagaimana. Itu pertanyaan untuk diri kita. Nah ini kita akan bahas untuk yang mudik ya. Kalau yang mudik jelas mungkin dia harus perjalanan, mungkin bisa jadi harus meninggalkan sholat tarawih, logis saja. Nah, kita di sini-sini aja mudik mau kemana? Gitu, masuk ibadahnya juga malas-malasan. Tentunya ini juga perlu ditanyakan untuk diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.